Tapi asas utamanya yang menjadi menurut beta sebuah hal yang fundamental adalah bagaimana kita menyatukan otak dan hati itu untuk bekerja. Karena untuk jadi seorang politisi, beta bilang tadi, kalau kita hanya pintar, kita bisa pakai untuk hal yang baik dan buruk. Tapi kalau kita bekerja pintar dan kita pakai hati, pasti kita akan bekerja yang baik saja untuk masyarakat. Halo, saudara semua. Hari ini ketong kedatangan tamu spesial nih. Di edisi spesial juga, edisi 10.000 subscriber. Terbaik. Di edisi spesial ketong harus datangkan orang spesial juga. Siap. Nah, sebelumnya beta minta terima kasih untuk bapak mama, saudara, adik kakak, om tante semua yang subscribe channel Pasiar Oto. Sampai saat ini sudah 10.000 subscriber, memang belum apa-apa. Tapi bagi beta YouTuber kecil itu besar. Ya, betul. Semua dimulai dari hal kecil. Betul. Jadi beta terima kasih sekali untuk dukungan bapak mama semua, adik kakak, saudara semua yang sudah dukung dari awal sampai sekarang. Bagi yang belum subscribe atau yang baru pertama kali mampir, beta minta terima kasih dan minta tolong pencet tombol subscribe, like, dan share ke saudara yang lain supaya ini energi positif dari Bepung narasumber nih tersalurkan lebih banyak lagi ya Om. Karena ilmu kehidupan tuh mahal Om. Sepakat betul. Oke, beta langsung perkenalkan. Di samping beta ada anggota Dewan periode 2019-2024 termuda, Kota Kupang termuda. Luar biasa sekali. Puji Tuhan. Beta de Om Icet nih, kau tahu lah sepak terjang dari dulu sampai sekarang. Beta bersyukur sekali Om Icet ada di gedung itu. Amin. Supaya bisa membawa ketemu aspirasi anak muda di sana. Amin. Siap, Bang Jo. Untuk lebih lengkapnya, beta persilahkan Om Icet untuk perkenalkan diri. Oke, Bang Jo, terima kasih dan selamat juga sudah mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih ya, teman-teman dan saudara di Kota Kupang. Mungkin hal yang bisa kita support dari tangan kita sendiri adalah mensubscribe channel Pasiar Oto ini. Ya, tujuannya sederhana, supaya bibit-bibit di Kota Kupang itu muncul. Kalau bisa jangan hanya provinsi NTT tapi masuk ke nasional. Betul. Biar orang luar bisa melihat. Betul. Amin. Bagaimana cerita dan kisah tentang provinsi NTT, Kota Kupang dan seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi NTT. Oke, saudara semua, beta Richard Oja, puji Tuhan di pemilihan umum 2019 kemarin beta terpilih sebagai salah satu anggota DPRD di Kota Kupang. Ya, seperti yang Bang Jo sudah sampaikan juga bahwa ya dari 40 anggota DPR kebetulan ya. Beta dipercayakan oleh masyarakat dan beta menjadi anggota DPR yang termuda dari periode ini untuk DPRD Kota Kupang. Siap. Kemana diperasa jadi anggota Dewan? Anak muda yang tadinya kotong di jalan di jalan bergaul kiri kanan. Kemana diperasa jadi anggota Dewan? Ya, yang pasti kalau beta bilang biasa-biasa saja juga soalnya mungkin pasti ada bedanya. Nah, jadi semenjak menjadi anggota DPR itu beta mulai berpikir tentang orang lain. Bagaimana hidup beta bukan mengurusi hidup beta sendiri, tetapi beta bisa mampu berpikir, minimal memikirkan orang lain, memikirkan orang lain di luar keluarga, di luar saudara-saudara ya.
Itu ada perbedaan ya di luar daripada kesibukan rutin yang sehari-hari kita jalankan sebagai anggota DPR, kunjungan ke masyarakat, bekerja di kantor, sidang dan lain-lain. Ya beta rasa banyaklah hal yang beta belajar dari profesi beta saat ini sebagai anggota DPR. Oke, kalau boleh tahu dulu sebelum jadi anggota dewan tuh kesibukannya apa? Kesibukan. Dulu beta ini profesinya sebagai pengusaha kecil-kecilan. Ya bahasa trennya kontraktor. Kontraktor. Yang memang sudah ditata dari awal, mindset, pola kehidupannya diatur oleh orang tua dan juga oleh niat sendiri bahwa melanjutkan usaha orang tua itu perlu kita belajar dari awal. Jadi selepas dari beta SMA kelas 2 itu sudah mulai ikut-ikut. Sudah mulai kerja sudah turun-turun di lapangan, lihat bagaimana proses kerjanya teman-teman, kru dari bapak. Dari situ belajar bagaimana cara bertemu dengan masyarakat, bagaimana kita turun ke lapangan bekerja di lingkungan masyarakat itu. Jadi kontraktor kecil. Beda dulunya kontraktor, tiba-tiba jadi anggota dewan termuda lagi tuh. Itu apa ya? Apakah jadi beban tersendiri untuk Om Icat? Baik, kalau beta Bang Jo, beta rasa beban kalau beta mau simpulkan ini bukan beban Bang Jo. Oke. Jadi ini sebuah tantangan baru, ini sebuah tugas baru, pelayanan yang mana beta jalankan dengan sepenuh hati, beta jalankan dengan senang hati. Itu jadi sesuatu yang menurut beta bawa kesenangan tersendiri, bawa kepuasan tersendiri Bang Jo. Karena begitu, menjadi anggota DPR itu, kalau dulu beta jadi kontraktor, beta dapat untung, terus beta dapat profit lah dari beta punya hasil kerja. Beta gunakan untuk beta pun diri sendiri. Setelah beta sudah menikah waktu itu, beta gunakan untuk beta punya istri, beta pun keluarga, anak-anak dan lain-lain. Tapi kalau sekarang beta sudah mulai seperti tadi beta bilang, memikirkan banyak hal. Begitu. Beta bisa, dulu beta jadi kontraktor, beta bisa mungkin bantu cuman beberapa orang. Tapi kalau sekarang beta di DPR, beta bisa ikut serta dalam membuat satu kebijakan bersama pemerintah untuk membantu seluruh masyarakat Kota Kupang. Betul ya. Jadi range-nya lebih besar, volumenya lebih banyak. Itu kepuasannya ketong. Dan di satu sisi memang ada tantangan-tantangan, ada dinamika yang perlu ketong pelajari. Tapi titik target goals itu sangat, menurut beta sangat membuat beta merasa wah, senang sekali bisa bantu orang. Gitu. Oke. Kesannya pertama Om jadi anggota dewan tuh di antara senior Om paling muda. Pasti jadi perbincangan juga pastinya. Memang mungkin sonde di depan Om mungkin Siap. Pasti di belakang jadi perbincangan. Tapi sonde tahu tuh. Mudah-mudahan sonde. Mudah-mudahan sonde. Itu kemana Om? Rasa kemana? Jadi beta nih awal masuk, jangan dari awal masuk, dari awal ikut pemilihan saja. Iya. Beta sadar bahwa beta masih muda. Ya pengalaman juga belum terlalu banyak. Betul. Khususnya di bidang politik. Tapi menurut beta, ketong sonde punya ruang kecil untuk belajar. Ketong punya wilayah, ketong punya range ruang untuk belajar itu sangat besar. Apalagi dengan ada teknologi sekarang. Ketong belajar melihat, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari teorinya, dan yang terakhir learning by doing. Ketong belajar sambil menjalankan.
beta rasa begini Bang Jo. Prinsip beta terlepas dari orang melihat beta sebelah mata, orang menganggap orang itu masih kecil, beta ini masih kecil, masih umur 20-an, belum bisa menahan besarnya ombak politik. Politik nih jahat juga ya. Kalau dalam tanda kutip. Ya, tanda kutip seperti itu. Nah, kalau beta prinsipnya sederhana Bang Jo. Beta itu punya satu proyeksi dalam bepung kehidupan, punya satu gagasan dalam bepung kehidupan, yaitu beta sonde mau dianggap orang itu kecil. Beta sonde mau dianggap orang itu beta sonde mampu buat apa-apa. Itu semangat. Karena beta lihat banyak milenial saat ini yang bergerak tanpa takut, tanpa melihat resiko di depan. Kita jalan dulu. Betul. Nah, semangat itu mulai terbangun dari beta diri Bang Jo. Disitulah beta mulai melengkapi beta punya diri dengan belajar dan lain-lain, dan kemudian beta maju. Nah, beta kutip satu tokoh agama besar ya. Beliau tulis dalam satu tulisan bahwa jikalau kamu merasa diri kamu kecil untuk membuat satu perubahan, cobalah tidur dalam satu ruangan bersama 5 ekor nyamuk. Baru kita bisa tahu bahwa begitu besar pengaruhnya hewan yang berukuran sangat kecil bagi kita. Ya, kalau Bang kita misalnya tidur terus diganggu nyamuk kan kita tahu sendiri. Agak risih juga. Nah, itu beta sempat baca tulisan itu dan beta mulai berpikir ketong bukan orang kecil. Ketong milenial, umur muda, tetapi tidak bisa dianggap bahwa orang yang belum mampu, orang masih awam atau tidak. Karena semua orang itu dikasih karunia oleh Tuhan yang sama untuk belajar. Bahwa waktu dalam ketemu belajar ini masih belum terlalu banyak. Tapi ya itu kemampuan masing-masing orang kan berbeda. Dan waktunya juga kan beda-beda. Dan itu gerakan milenial harus. Beta jujur saja Bang Jo bahwa beta hadir di gedung DPR itu semangat yang beta bawa adalah semangat milenial. Gerakan besar milenial. Kendala apa yang selama ini berapa tahun? 2 tahun kok, 2 tahun lebih. Mau masuk 2 tahun. Mau masuk 2 tahun. Depan, tanggal 26, 2 tahun. Selama jadi anggota dewan, tantangan yang memicat kayak apa ya? Kayak kaget begitu ya. Tiba-tiba, kok ini beta pernah ketemu sebelumnya. Kira-kira apa ya supaya beta kepingin tahu itu. Begitu. Siap. Jadi awalnya beta melihat dari luar sistem bahwa DPR itu punya kuasa yang cukup besar. Pejabat DPRD ya. Sebagai pejabat daerah dia punya hak yang cukup luas. Ya itu benar. Tetapi namanya ketong anak-anak muda ini kan melihat sesuatu itu ketong hanya melihat dari luarnya. Ketong melihat bahwa anggota DPRD bisa lakukan semua hal. Mau itu yang sesuai dengan aturan ataupun yang bertentangan pun. Ya, ini beta itu, bicara real ya. Real. Contohnya hal yang tidak bisa menjadi bisa. Begitu. Nah, setelah masuk di dalam sistem baru beta tahu bahwa Sony semudah itu. Semudah itu. Bagaimana koordinasi ketong bangun dengan pemerintah, ya bahwa eksistensinya DPR itu kita jaga karena kita dengan pemerintah itu adalah mitra, tidak ada atasan dan tidak ada bawahan antara dua lembaga ini. Maka dengan banyaknya masalah yang ada di Kota Kupang, butuh kebijakan kita dua lembaga ini untuk bersatu menyatukan pendapat. Nah, memang pasti ada perbedaan, dinamika itu pasti ada. Nah, tantangan terbesarnya di dalam tuh Bang Jo, kita kan punya ruang lingkup yang cukup luas. Di saat tertentu di dalam hati itu akan ada muncul
dua pilihan. Bagaimana ini kita bisa menggunakan kebijakan dan hak ini dengan baik, ataukah kita agak sedikit melenceng. Nah itu peluang itu ada. Beta harus sampaikan ya, bahwa di dalam sistem yang ada ini peluang itu ada. Makanya ada orang yang tertangkap korupsi dan lain-lain. Itu karena ada peluang. Kalau tidak ada peluang tidak mungkin. Nah, dengan sistem pengawasan yang semakin ketat sekarang memang mempersempit peluang itu. Tetapi namanya semua ini terbuat dari manusia. Sistem pun terbuat dari manusia. Maka peluang itu tetap ada. Ini hanya tinggal bagaimana kita pakai rasa, pakai pemikiran yang bijak kita untuk mengambil keputusan bahwa hal yang baik kita ambil, hal yang buruk kita tinggalkan. Karena seperti tadi Beta bilang, semua kemungkinan itu ada, dan kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita terhindarkan dari godaan. Itu benar. Memang tidak semua orang, tidak ada di manusia ini orang yang bersih, tetapi bagaimana kita bisa menghindarlah dari hal-hal seperti itu. Iya, betul. Karena Beta masih terlalu muda toh. Masih godaan masih emosi harus akui secara psikologi. Emosi itu belum terlalu stabil, itu wajar lah, manusiawi. Tapi sejauh ini Om bisa lah mengontrol. Iya. Siap. Puji Tuhan. Ketung kembali ke belakang. Tadi Om Incet bilang, dan memang realnya, kenyataannya di luar juga orang menganggap anggota DPR itu di dalam situ tuh kurang baik lah di mata masyarakat apalagi milenial ya. Bagaimana Om pun cara untuk yakinkan Om pun teman-teman, Om pun pendukung, anak-anak muda seperti ketong ini, bahwa politik ini sebenarnya seperti itu. Betul. Sebenarnya simpelnya Bang, eksistensi DPRD itu ada di masyarakat. DPR itu ada karena ada masyarakat. Jadi sebenarnya point of view yang ketong harus lihatnya di saat ketong bersama dengan masyarakat, di saat ketong berada di tengah-tengah masyarakat, ketong harus jadi seperti masyarakat, harus bersatu dengan mereka, harus mampu menilai, melihat bahwa ini yang mereka butuhkan, ini yang mereka inginkan, ini yang mereka butuhkan. Ya, kita harus bisa menilai dua hal itu. Maka itu yang keluar adalah bagaimana ketong bisa memberikan satu jalan keluar dan solusi bagi masyarakat itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, Beta selalu punya prinsip bahwa menjadi DPR adalah menjadi wakil rakyat. Di saat ketong menempatkan ketong pun diri sebagai wakilnya rakyat, maka yang harus ketong dengarkan adalah rakyat. Kita adalah corong rakyat. Betul. Begitu. Bukan corong atau kepentingan orang-orang tertentu, golongan tertentu, tidak. Kita adalah corong rakyat yang ketong perjuangkan lewat aspirasi, lewat ruang partai juga. Jadi ini dua hal yang harus ketong bawa selalu, supaya ketong sonde merasa bahwa memegang jabatan ini terlalu wow, terlalu hebat begitu. Iya benar Bang. Sederhananya bahasanya seperti itu. Karena ini sebenarnya ini hanya 5 tahun lah, belum tentu lah. Hari ini orang ketemu orang hormat, anggota dewan yang terhormat, orang bilang bapak. Beta sampai orang-orang tua panggil bapak. Ya belum tentu kalau 5 tahun berikut, kalau misalnya sonde jadi lagi, belum tentu orang seperti itu panggil bapak lagi. Jadi bagaimana kita membiasakan diri. Ada cerita lucu Bang. Beta ini dianggap aneh ya dalam punya lingkungan, punya keluarga. Karena begini, di saat orang lain mungkin punya kebiasaan itu memikirkan bagaimana nanti kalau Beta terpilih lagi, bagaimana jauh memang. Cara yang nanti ketong akan pakai supaya ketong terpilih. Nah kalau Beta terbalik, Beta sedang menyiapkan bepung diri dan mental
untuk bagaimana kalau misalnya beta soalnya terpilih lagi. Gitu ya. Karena sesungguhnya begini Bang Jo, semua orang bersiap untuk menang, itu sudah pasti. Tapi belum tentu semua orang dia siap untuk kalah. Kalau untuk menang pasti ya? Oh, pasti. itu 50-50. Dua kemungkinan itu pasti terjadi. Pasti ya? Ya. Dalam politik nih, soalnya ada yang bilang, beta pasti DPR seumur hidup, soalnya ada. Kemarin saja di Spanyol lawan apa itu kan, lihat imbang 1-1. Terakhir kan harus ada yang menang. Iya, betul. Kan gitu. Betul. Harus ada. Harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Dan itu beta rasa ketong sebagai anak muda harus strike dan harus siap terima. Itu dalam setiap ketong profesi. Di saat ketong mengerjakan sesuatu lalu itu gagal, jangan ketong langsung putus asa. Jangan. Karena ketong jalan masih panjang. Lucu lah kalau ketong hanya menyerah dengan 1-2 batu karang yang menghambat ketong. Padahal di depan ada gunung emas yang perlu ketong capai. Ada pemandangan yang begitu indah yang ketong capai. Ya, itu beta rasa itu harus jadi prinsip. Beta mau kembali jauh lagi ke belakang. Dulu nih yang beta tahu nih Om Icet ini anak band. Iya. Benar. Dulu sempat jadi drummer terbaik dulu waktu masih kecil tuh kalau itu tahun berapa itu? Ya beta 2 kali jadi drummer apa namanya? Yang mau bilang terbaik ya iya di piala tulis begitu nih. The best drummer. The best drummer. Jadi 2 kali. Harus 2 kali. 2006 tahun 2006 dengan tahun 2016 dalam satu kontes yang sama dan dalam satu acara yang sama juga. Jadi dari 2006 10 tahun beta libur. Tahun ke-10 tahun 2016 beta dapat lagi gelar itu. Terus Om, dari orang anak band anak muda, anak band, anak gaul lah dulu nih Kupang nih kecil lah, kau tempat tahu semua tuh. Kau tempat tahu semua. Aduh. Terus Om sampai tiba-tiba memutuskan untuk jadi beta terjun berpolitik saudara. Beta tinggalkan ini semua, ini dunia yang dimana beta bisa senang-senang dengan teman-teman, dengan keluarga. Betul. Terus beta harus mengurusi banyak orang. Itu apa yang Om pikirkan waktu itu? Jadi sebenarnya begini Bang Jo, beta dulu sempat beta cari uang di dunia musik ya. Iya. Sempat main band keliling, sampai di Baun, sampai di orang kampanye untuk calon ini calon itu ketemu main. Iya. Dengan pendapatan yang menurut beta cukup rendah menurut beta. Iya, betul. Ya betul. Bahkan mungkin sampai hari ini pun teman-teman beta mewakili ya teman-teman milenial yang ada di dunia industri hiburan, baik itu MC ataukah wedding ataukah pemain band, talent dan lain-lain. Beta rasa ketong masyarakat umum harus ada sedikit penghargaan lebih untuk dong. Karena apa? Yang dong jual, yang dong kasih itu jasa. Jasa itu sonde bisa dinilai sebenarnya harganya. Sebenarnya. Betul. Cuman ya ketong memberikan satu standar, berikan ya. Beta rasa masyarakat perlu untuk mulai mengapresiasi benar. Karena itu jasa yang mereka, talenta yang mereka punya itu sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Nah, dulu beta sempat jalankan profesi itu. Lalu beta sempat juga melihat dan merasakan sendiri bagaimana orang-orang itu bergelut untuk masuk ke dalam dunia kerja ya, seperti pegawai dan lain-lainnya. Itu bagaimana mereka sangat straight, sangat benar-benar berusaha dengan sepenuh hati. Nah, kita lihat sonde semua hal dikatakan sukses. Istilahnya bahasa keseharian di Kupang ini kan, kalau lihat orang belum jadi pegawai itu berarti dicap belum jadi orang. Betul. Kan begitu. Iya. Nah, ini hal yang beta rasa harus ada
ada apa namanya perbaikan, harus ada pergeseran dan pergeseran evaluasi. cara pikir. Ya, karena kalau semua orang ketong dituntut menjadi pegawai, menjadi pekerja tetap pada satu perusahaan dan lain-lain, beta rasa keliru lah. Karena di saat-saat seperti ini, teknologi yang sudah seperti ini, ketong jangan lagi dituntut untuk kalau mau sukses. Lihat tuh tetangga po anak sudah jadi pegawai PNS gol kemarin. Ini bukan berarti beta mendiskreditkan salah satu profesi ya. Nah kalau ketong punya jalan hidup, garis hidup, memang susonde ada di jalur itu, kenapa ketong harus paksakan begitu? Maka jalur yang harus ketong ambil itu adalah wirausaha, buka usaha kecil-kecilan lah. Betul. Usaha pot pangkas rambut, usaha catering online, makanan online itu kan sekarang berkembang. Sekarang seperti industri teknologi, kreatif, ini kan berkembang. Iya. Yang saat dulu menurut orang-orang tua kita ini hal yang tidak mungkin terjadi. Apa sih bos, buat apa sih ini? Sebuah hal impossible. Tetapi hari ini bisa menghasilkan uang. Saat ini semua bisa jadi uang. Bisa. Betul, semua. Betul. Jadi bukan berarti harus jadi pegawai lalu kita dianggap sukses, tidak. Iya. Nah ini mulai dari situ Bang Jo, beta tergerak bahwa apa yang beta mau gapai di depan. Ya karena memang ada peluang, karena memang diberikan kesempatan oleh partai, pimpinan partai menyetujui, beta ikut untuk bertanding masuk ke dalam sistem, dan beta harus suarakan hal ini. Oke. Jadi bagaimana ketong dengan pemerintah itu bekerja, ambil kebijakan yang bisa membuahkan hasil, bagaimana ketong membuka lapangan kerja baru, buka usaha-usaha baru, support usaha-usaha kecil. Betul. Itu lebih penting. Iya. Karena kalau semua mau jadi pegawai, siapa yang jadi masyarakat? Siapa yang jadi pengusaha? Ya tuh siapa yang negara mampu bayar ke sana lah. Makanya. Jadi apa ya? Beta rasa beta agak sedikit terganggu dengan hal-hal itu. Dengan beta juga lihat ada masyarakat kecil yang mungkin beta sudah bisa sentuh kalau dengan tangan sendiri. Iya. Bisanya sentuh dengan kebijakan. Nah, bagaimana beta sentuh dengan kebijakan? Beta harus masuk ke dalam sistem. Dalam sistem, maka kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menyentuh dan membantu masyarakat. Itu yang membuat satu niat utama dalam beta punya kehidupan yang kemarin beta gunakan untuk beta ikut dalam kontestasi pemilu ini. Begitu Bang Jo. Kalau menurut Om Icat ya, apa yang harus dipersiapkan seorang anak muda untuk waktu dia memutuskan untuk beta mau terjun berpolitik? Iya. Apa yang dia harus persiapkan diri? Iya. Kalau menurut beta Bang Jo, kalau ketemu mau ikut dalam kontestasi politik, mau masuk dalam sistem politik, ya pintar ini kan relatif. Iya. Pintar itu relatif. Bagaimana ketong mau belajar, bagaimana ketong mau berusaha menyesuaikan diri, itu juga cukup penting. Nah, menurut beta begini, ketong cukup menyiapkan kemampuan diri, kapasitas diri, dan hati yang mau bekerja, hati yang mau melayani. Menurut beta itu sudah cukup. Menurut beta ya Bang Jo. Ya karena memang sudah ada sekolah untuk menjadi anggota DPR, sudah ada. Maka semua itu ketong belajar dengan proses. Tapi asas utamanya yang menjadi menurut beta sebuah hal yang fundamental adalah bagaimana ketong menyatukan otak dan hati itu untuk bekerja. Karena untuk jadi seorang politisi, beta bilang tadi, kalau ketong hanya pintar, ketong bisa pakai untuk hal yang baik dan buruk. Tapi kalau ketong bekerja pintar dan ketong pakai hati, pasti ketong akan bekerja yang baik saja untuk masyarakat. Ketong di dalam ruang sidang, ketong pakai otak supaya bagaimana bentuk sebuah argumentasi, dan ketong argumentasi ini diterima di forum yang begitu besar. Bagaimana membedah satu peraturan, bagaimana ketong bisa mengimplementasikan dalam satu bentuk kebijakan. Nah itu perlu ketong menguasai teori, menguasai peraturan dan lain-lain. Tapi bagaimana output dari program yang ketong hasilkan? Apa
apa gunanya untuk masyarakat, apa manfaat untuk masyarakat, dan apa resikonya untuk masyarakat jikalau kebijakan ini ketong ambil. Nah itu ketong harus pakai dengan hati. Kolaborasi. Begitu Pak Jo. Itu sangat penting. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Kalau beta punya saudara-saudara milenial, kaum milenial mau masuk dalam dunia politik, dan yang paling utama jangan berharap menjadi politisi itu bisa menjadi kaya. Tidak akan pernah bisa. Soalnya ada. Ya. Beta berani zaman itu ini walaupun beta baru 2 tahun ya. Tapi beta adalah representasi anak muda yang masuk dalam sistem politik. Jangan berharap menjadi kaya raya dengan menjadi seorang politisi. Tidak akan pernah. Karena lu akan keluar terus. Lu ketemu orang pasti orang yang ada keluar terus. Ya. Jadi beta selalu sampaikan, kalau mau jadi orang yang sangat istilahnya ya berlimpah ya, orang kaya lah istilahnya. Jangan jadi politisi, jadi kontraktor. Ya. Karena beta jadi kontraktor listrik. Karena begini Bang Jo, kalau orang politisi beli mobil, ini contoh ya, beli mobil dalam 1 tahun 3-4 biji, akan jadi bahan omongan. Wah ini jangan sampai dia sudah ada ini nih. Tapi kalau kontraktor 1 hari 1 mobil pun orang akan bilang ini wajar, kontraktor sukses. Wajar. Ya. Wajar dibeli. Ya, jadi jangan sampai kita melihat punya minat untuk beta jadi politisi BBK. Tidak akan pernah. Percaya beta. Kalau berkecukupan iya ya. Iya. Ya semua terpenuhi lah ketong. Iya. Sepakat. Kalau ketong punya link, ketong punya jabatan, ketong punya pergaulan lebih luas, membuka ruang kerja ketong lebih luas, benar. Betul. Dan berkecukupan, benar. Tapi kalau ketong bisa jadi kaya raya, tidak. Sana ketong. Siapa yang omong? Beta berani jamin. Sandiaga Uno kalau salah. Dia pernah bilang, "Oi, lu soalnya bisa kaya dari lu jadi anggota dewan atau ikut politik. Bisa. Yang ada lu kasih keluar tambah lah ya, ada dari lu kantong untuk masyarakat." Jadi ketong nih bukan dituntut ya. Ketong nih sebenarnya perlu adanya yang dia bilang tadi, kerja dengan hati, karena ini pelayanan. Di mana-mana pelayanan itu ketong memberikan. Memang ada hukum take and give. Tapi harus lebih banyak ketong memberi. Give-nya harus lebih banyak. Karena apa? Ketong sebagai anggota DPR menjadi harapan masyarakat. Ya mungkin masyarakat memang melihat ketong juga punya banyak kebutuhan, tapi dia sebenarnya tidak menuntut. Mereka sebenarnya menuntut banyak, Bang Jo. Menuntut ketong ada di situ, hadir di situ. Bagaimana ketong sama-sama dengan dong merasakan keluh kesahnya dong, kesusahannya dong. Itu lebih penting daripada nominal uang. Itu sangat jauh lebih penting. Beta rasakan sekali itu waktu kemarin Seroja terjadi di Kota Kupang. Beliau Om turun, banjir ya Om tuh. Dan percaya, beta sonde keluarkan banyak uang saat itu. Karena memang posisinya ya lampu mati segala macam, ketemu ambil uang di ATM juga sonde mungkin. Ya keadaan waktu itu insidentil. Jadi ketong soalnya bisa lakukan banyak hal. Maka beta melihat yang bisa beta lakukan apa? Beta harus turun. Beta harus sama-sama dengan mereka. Apa yang beta bisa buat, beta buat. Maka yang beta lakukan adalah beta kerjasama dengan TNI Polri. Beta sama-sama dengan TNI Polri. Beta sama-sama dengan Pemkot. Beta sama-sama dengan stakeholder lainnya, pengusaha dan lain-lain. Minta pemerintah untuk sama-sama kita mengajak pengusaha untuk yang punya alat berat, yang punya truk, marilah kita bantu masyarakat. Karena keadaan seperti itu soalnya ada yang siap sebenarnya. Semua kerasa. Karena ketong sudah rasakan adanya COVID-19. Betul. Ya, tamu yang tidak diundang tapi sekarang dia soalnya mau jalan-jalan. Dia terus dia ada di sini. Terus ketong ditimpa lagi dengan Seroja, Bang Jo. Itu kan secara psikologis ketong pasti akan terasa benar-benar. Itu masyarakat butuh ketong ada dengan dong. Masyarakat butuh
siapa sih orang yang bisa menenangkan ketong begitu. Iya. Jadi beta hadir di situ, beta bantu dong. Soalnya banyak yang bisa berbuat. Tapi beta di situ, beta ajak bapak mama, kakak adik, mari ketong untuk ketong punya kota sendiri, untuk ketong punya lingkungan sendiri. Iya. Maka pohon-pohon mari kita angkat sama-sama. Di beberapa kelurahan itu angkatnya manual, Bang Jo. Memang ada yang beta minta bantuan Pemkot pakai loader. Iya. Tapi contoh di Air Nona, di Naikoten itu angkat pakai manual, Bang Jo. Awi. Angkat sampah naik dan begitu. Itu tingginya bisa sampai 3-4 meter, Bang Jo. Awi. Panjangnya bisa 10 meter. Tapi masyarakat dari yang paling kecil, anak-anak sampai yang orang tua, mama-mama keluar. Semua bawa sapu, bawa skop, bawa segala macam. Nah, betanya sediakan treknya. Iya. Begitu, Bang Jo. Siap. Di luar daripada itu, mungkin ada bantuan khusus Seroja yang belum sampai di masyarakat. Belum, beta tadi baru mau tanya. Nanti kotong sampai situ ya. Nanti Nanti bahasanya kotong sampai situ. Siap.